Oke, halo Sigmania, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian yang dengerin ini selalu diberikan kesehatan ya. Dan selalu jaga kesehatan guys, karena kesehatan itu mahal. Di Sigma Talk kali ini gue bakal ngebahas tentang kesetaraan gender. Siapa nih yang asing dengan kata-kata kesetaraan gender? Nah guys, di sini gue nggak sendirian guys. Gue bersama narasumber yang pastinya cantik banget pada sore hari ini. Boleh kali kita sapa-sapa dulu ya narasumber kita kali ini. Nah, halo Kak, gimana nih kabarnya hari ini? Boleh dong perkenalan sama Sigmania. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, saya Amalda dari jurusan Hukum Keluarga Islam. Oke, di sini aku juga mau kenalan ya guys. Nama aku Razita Daha dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Nih, tadi kita udah mau ngomongin tentang kesetaraan gender nih Kak. Menurut Kakak sendiri apa sih kesetaraan gender itu? Ya, menurut saya sendiri, kesetaraan gender adalah pemenuhan hak-hak dan kewajiban baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Jadi setara pemenuhan haknya. Wah, nih siapa nih yang masih asing dengan kata-kata kesetaraan gender? Udah dipaparkan tadi apa itu kesetaraan gender itu ya guys. Nah, oh ya Kak, berbicara tentang kesetaraan gender, em, contoh dari kesetaraan gender di masyarakat pada masa sekarang ini apa nih Kak? Ya, jadi untuk contoh kesetaraan gender pada zaman sekarang, apalagi sekarang kita menginjak di era 5.0. Apa saja sih contohnya? Yang pertama adalah banyak di kalangan politisi perempuan yang ikut andil dalam bidang politik. Yang kedua, pendidikan di masa sekarang itu sangat maju, apalagi kaum perempuan banyak melakukan pendidikan dari SD sampai kuliah seperti itu. Wah, ternyata lumayan banyak ya Iya, contoh-contoh dari contohnya. kesetaraan gender ini. Oke Kak, Kakak sendiri nih ada nggak sih yang tokoh yang menginspirasi Kakak tentang kesetaraan gender itu? Iya, untuk tokoh sendiri yang sangat menginspirasi saya, khususnya kaum generasi milenial, apalagi kita seorang Iya, perempuan, betul. yaitu Raden Ajeng Kartini. Kenapa sih harus Raden Ajeng Kartini? Karena Raden Ajeng Kartini merupakan tokoh emansipasi perempuan yang dimana Raden Ajeng Kartini memperjuangkan pendidikan untuk perempuan. Karena pada zaman dulu perempuan itu hanyalah manut saja ya. Perempuan hanyalah seorang yang ya udah masih kecil menikah. Sudah menikah udah urusannya hanya urusan rumah tangga saja, tidak ada urusan-urusan politik, urusan-urusan pendidikan itu tidak ada ya untuk perempuan. Yang dimana sangat-sangat berjasa sekali ya tokoh Raden Ajeng Kartini ini karena tidak jika tidak ada tokoh Raden Ajeng Kartini maka kita sebagai perempuan tidak terbuka untuk meneruskan pendidikan. Jadi dulu tuh kayak perempuan tuh cuman di dapur aja Di gitu ya dapur Kak. aja betul. Kayak nggak boleh kerja. Kalau kerja tuh dibilang kayak ngapain sih Iya, gitu ya. ngapain ya. Nah, jadi dapat disimpulkan nih Kak, manfaat dari kesetaraan gender itu sendiri Kak, apa nih? Ya, untuk manfaat kesetaraan gender, apalagi sekarang kita akan bertujuan ya pada tahun 2045 itu ada namanya Indonesia Emas, yang dimana manfaat dari kesetaraan gender adalah yang pertama untuk mendukung ekonomi yang ada di Indonesia. Menunjang kan kita masih berkembang nih ekonomi di Indonesia. Dengan adanya kesetaraan gender maka kaum kaum perempuan akan bekerja dan akan mengembangkan dan memajukan perekonomian yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah bermanfaat untuk di bidang pendidikan, yang dimana perempuan-perempuan akan makin terdepan dan juga bisa mencetak generasi emas sampai tahun 2045. Oh iya, wah ternyata banyak banget nih ya guys manfaat dari kesetaraan gender. Mungkin zaman dulu tuh kesetaraan gender tuh tabu gitu ya Kak. Iya, betul banget. Karena mungkin pemikiran orang-orang zaman dulu juga belum maju seperti sekarang gitu ya. Selanjutnya banyak banget yang mau tahu nih gimana sih pendapat Kamalda sendiri tentang pro dan kontra yang ada di kalangan masyarakat ini tentang kesetaraan gender. Iya, terkait pro dan kontra yang ada di kalangan masyarakat terkait kesetaraan gender itu seperti apa ya? Jadi kesetaraan gender di masyarakat kita sering sekali ya ter
doktrin oleh agama sendiri ya. Karena di agama kan laki-laki yang lebih unggul dibandingkan perempuan. Tapi yang perlu teman-teman ketahui bahwasannya laki-laki lebih unggul untuk memimpin rumah tangga saja. Tetapi untuk pendidikan, bidang ekonomi itu kita semuanya perempuan memiliki hak untuk berkembang di dalamnya. Jadi terkait pro kontra kesetaraan gender yang ada di Indonesia, mungkin untuk tahun ini ya mungkin sudah berkurang karena kita sudah terbuka juga. Karena orang-orang yang ada di Indonesia khususnya kaum perempuan sekarang sudah berpendidikan. Oke, selanjutnya nih Kak, kan tadi udah ngomongin kan pro dan kontra. Sekarang faktor penyebabnya nih, kira-kira apa sih? Pasti Sigmania penasaran ya, apa sih faktor penyebab dari kesetaraan gender itu? Iya, faktor penyebab dari kesetaraan gender yang pertama adanya diskriminasi untuk perempuan. Jadi kita itu sebagai kaum perempuan sebenarnya sudah terdiskriminasi sejak abad jahiliyah. Karena pada abad jahiliyah sendiri ya, ketika anak perempuan lahir langsung dibunuh, dan banyak banget kan yang dibunuh pada abad jahiliyah. Sampai abad penjajahan kolonial Belanda di Indonesia pun kita didiskriminasi loh sebagai perempuan. Kita tidak boleh berpendidikan, kita tidak boleh bekerja, kita tidak boleh mengungkapkan aspirasi yang kita punya gitu kan. Kita tidak boleh berpikir, berkembang. Kita sebagai seorang perempuan didiskriminasi. Itulah salah satu faktor kenapa terjadinya kesetaraan gender. Karena setiap orang memiliki hak dan kewajiban baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Oh iya, jadi dulu tuh intinya kalau misalkan perempuan tuh kayak nggak ada gunanya Iya, gitu ya. betul. Cuma jadi setiap kayak di kisah sebelumnya kan, bayi perempuan dibunuh Iya. gitu kan, direndahkan, Iya, perempuan direndahkan. cuma dijadiin budak gitu ya Iya, Kak. betul. Oke, jadi lalu yang terakhir nih Kak, upaya apa sih yang harus dilakukan supaya kesetaraan gender ini terus berkembang gitu? Iya, upaya yang harus dilakukan agar kesetaraan gender ini semakin berkembang. Yang pertama sih kita harus mengedukasi masyarakat ya, karena nggak semua masyarakat paham akan kesetaraan gender khususnya masyarakat yang ada di perkampungan. Yang kedua lewat pendidikan. Yang ketiga lewat ekonomi. Kenapa harus lewat ekonomi? Karena dengan adanya kesetaraan gender lewat ekonomi, contohnya nih jabatan, biasanya kan laki-laki yang selalu di atas. Dengan adanya kesetaraan gender ini perempuan juga berhak memimpin perekonomian baik itu di perusahaan maupun di bidang kepemerintahan. Seru banget ya Sigmania obrolan kita kali ini tentang kesetaraan gender. Gue harap nih ya kalian bisa mengambil intisari dari pembahasan kita kali ini. Dan bagi yang tabu-tabu nih tentang kesetaraan gender itu apa, kalian bisa nonton ini sampai selesai karena di sini kita udah memetik banyak manfaat banget ya dari kedatangan Kamalda di sini karena sudah memaparkan. Terima kasih ya Kamalda. Ya, sama-sama. Sigmania, gak kerasa obrolan kita udah nyampe akhir nih, udah di penghujung. Gue Razita Daha dan narasumber saya Sri Amalda pamit undur diri ya guys. Terima kasih bagi semua yang udah nonton sampai akhir. Buat Sigmania jangan lupa subscribe YouTube-nya Sigmania. Oke, di LPM Sigma dan Instagramnya juga di @lpmsigma. Dan bagi kalian yang suka dengerin podcast di Spotify, nggak premium juga nggak apa-apa lah ya, dengerin aja gitu di podcast Sigma, searching aja ada guys di situ. Oke, mungkin perjumpaan kita kali ini. Pamit undur diri, saya Razita sebagai host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.